Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumaya dengan NIM 250030280, jurusan LPL Pendidikan Luar Biasa. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan tentang perkembangan kognitif. Izin share screen ya teman-teman semua. Perkembangan kognitif. Kognitif berasal dari bahasa cognition. Cognition itu sendiri memiliki sinonim, yaitu knowing. Knowing itu artinya adalah mengetahui. Nah, jadi cognition itu apa sih artinya? Cognition adalah perolehan, penataan, dan pengetahuan. Nah, kognitif itu sendiri itu adalah artinya kemampuan atau kecerdasan seseorang dalam mempelajari keterampilan maupun konsep baru, memahami apa yang terjadi di lingkungan, serta keterampilan dalam mengingat dan menyelesaikan persoalan sederhana. Perkembangan kognitif itu sendiri artinya adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada struktur kognitif yang melibatkan aktivitas mental seperti berpikir, mengingat, berimajinasi, memecahkan masalah, kreativitas, bahasa, inteligensi, dan membuat alasan. Nah, menurut Permendikbud nomor 137 tahun 2014, pasal 10 ayat 4, kognitif itu meliputi belajar dan pemecahan masalah, berpikir logis, dan berpikir simbolis. Nah, aspek-aspek perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif anak mencakup perkembangan atau pengetahuan umum, pengetahuan sains, konsep bentuk, warna, ukuran, dan pola, konsep perkembangan bilangan serta lambang, bilangan, dan huruf. Aspek kognitif dalam pembelajaran anak usia dini ada 3, yaitu proses belajar dalam pemecahan masalah, berpikir logis, serta berpikir simbolis. Nah, ini adalah aspek kognitif usia 4-5 tahun. Nah, aspek kognitif tersebut itu ada 3 aspek. Yang pertama, belajar dan pemecahan masalah, berpikir logis, dan berpikir simbolis. Nah, belajar dan pemecahan masalah itu ada 8, yaitu mampu mengenal benda berdasarkan fungsi, mampu menggunakan benda-benda sebagai permainan simbolis, mampu mengenal konsep sederhana dalam kehidupan sehari-hari, mampu mengetahui konsep banyak dan sedikit, mampu mengkreasikan suatu sesuai dengan idenya sendiri dengan mengaitkan berbagai pemecahan masalah, mampu mengamati benda dan gejala dengan rasa ingin tahu, mampu mengenal pola kegiatan dan menyadari pentingnya waktu, dan yang terakhir mampu memahami posisi atau kedudukan dalam keluarga, ruang, dan lingkungan sosial. Nah, aspek kognitif ini harus berada di usia 4-5 tahun. Jika tidak berada di usia 4-5 tahun, berarti anak tersebut mengalami keterlambatan dalam kognitifnya. Nah, ini ada bagian berpikir logis. Yang pertama, mampu mengklasifikasikan benda berdasarkan warna, mampu mengenal gejala sebab dan akibat yang terkait dengan dirinya, mampu mengklasifikasikan benda ke dalam kelompok yang sama atau kelompok yang sejenis, atau kelompok yang berpasangan dengan 2 variasi, mampu mengenal pola, misalnya A, B, A, B, atau A, B, C, A, B, C, dan mengulanginya. Dan yang terakhir ini mampu mengurutkan benda berdasarkan 5 seri, ukuran, atau warna. Nah, untuk berpikir simbolis ini ada 4, yaitu mampu membilang banyak benda 1-10, mampu mengenal konsep bilangan, mampu mengenal lambang bilangan, dan mampu mengenal lambang huruf. Nah, ini untuk aspek kognitif untuk anak usia 5-6 tahun. Yang pertama, mampu menunjukkan aktivitas bersifat eksplorasi dan menyelidik seperti apa yang terjadi ketika air ini ditumpahkan.
mampu memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang fleksibel dan diterima sosial, mampu menerapkan pengetahuan atau pengalaman dalam konteks yang baru, mampu menunjukkan sikap kreatif dalam menyelesaikan masalah. Nah, ini untuk berpikir logisnya. Mampu mengenal perbedaan berdasarkan ukuran seperti lebih, kurang, dari, paling, ter. Yang kedua, mampu menunjukkan inisiatif dalam memilih tema permainan. Contohnya, ayo kita berpura-pura seperti burung. Nah, yang ketiga, mampu menyusun perencanaan kegiatan yang akan dilakukan. Yang keempat, mampu mengenal sebab dan akibat tentang lingkungannya. Nah, kayak bertanya-tanya mengapa daun itu bisa bergerak. Air dapat menyebabkan sesuatu menjadi basah. Yang kelima, mampu mengklasifikasikan benda berdasarkan warna, bentuk, dan ukuran. Yang keenam, mampu mengklasifikasikan benda yang lebih banyak ke dalam kelompok yang sama atau kelompok yang sejenis atau kelompok berpasangan. Mampu mengenal pola A, B, C, D, A, B, C, D. Nah, lebih banyak ya ketimbang dari yang usia sebelumnya. Mampu mengurutkan benda berdasarkan ukuran dari paling kecil sampai paling besar atau sebaliknya. Untuk berpikir simbolis, yaitu mampu menyebutkan lambang bilangan 1 sampai 10, mampu menggunakan lambang bilangan untuk berhitung, mampu mencocokkan bilangan dengan lambang bilangan, mampu mengenal berbagai macam lambang huruf vokal dan konsonan, mampu mempresentasikan berbagai macam benda dalam bentuk gambar atau tulisan. Nah, perkembangan kognitif ini ada bermacam-macam teori ya teman-teman. Nah, di sini saya cuma akan menjelaskan 3 teori. Yang pertama teori dari Jan Piaget, Lev Vygotsky, dan Jerome Banner. Nah, yang pertama itu ada teori dari Jan Piaget. Nah, dari teori ini anak berkembang melalui 4 tahap kognitif menurut Jan Piaget. Yang pertama ada sensori motorik dari 0 sampai 2 tahun. Itu maksudnya dia belajar lewat indranya. Sensor itu kan dari kayak tangan, jadi dia bisa merasakan, menciumi, mendengar, jadi pokoknya semua indera gitu. Terus itu ada operasional, itu dari 2 sampai 7 tahun, dia berpikir simbolik, bahasa, namun masih egonya itu masih ada gitu. Operasional konkret tuh umur 7 sampai 11 tahun, berpikir logis pada hal nyata, memahami konservasi. Nah, terus selanjutnya ini ada operasional formal 12 tahun ke atas. Dia berpikir abstrak, hipotesis, dan dedukatif. Nah, untuk teori Jan Piaget itu sendiri, dia itu fokus pada anak yang aktif membangun pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungan. Nah, menurut dari Lev Vygotsky, teori sosial budaya, menurut dia, kognitif itu berkembang lewat interaksi sosial dan budaya. Nah, konsep pentingnya itu seperti materi-materi sebelumnya, kita ada menyinggung tentang ZPD, yaitu ada kemampuan yang bisa dicapai anak dengan bantuan orang lain. Terus itu ada scaffolding, itu dukungan dari orang dewasa atau guru yang kemudian dilepas bertahap. Ya, untuk teori Lev Vygotsky ini, itu bahasa berperan penting sebagai alat berpikir. Nah, fokus teori ini itu adalah lingkungan sosial dan budaya itu sangat menentukan perkembangan kognitif. Nah, berbeda dengan John Piaget tersendiri, itu lingkungan yang membuat kognitif tersebut berkembang. Nah, ini dia. Anak tersebut aktif membangun pengetahuannya melalui interaksi dengan lingkungan ini menurut si Jan Piaget. Nah, kalau berdasarkan dari si Jerome Banner, nah, menurutnya ini anak tuh belajar melalui 3 tahap representasi. Yang pertama itu melalui tindakan, gambar, simbolik, atau bahasa. Nah, berdasarkan tindakan itu anak tuh belajar dengan melakukan seperti mengikat tali sepatunya. Terus kalau gambar tuh dia belajar lewat visual atau ilustrasi, gambar-gambar lah pokoknya. Terus ada simbolik atau bahasa, itu belajar lewat bahasa. Nah, teori jalan Banner ini menekankan anak memahami konsep melalui penemuan, bukan sekadar diberitahu. Nah, fokusnya itu pembelajaran aktif dengan representasi bertahap.
Nah, faktor apa saja sih yang mempengaruhi perkembangan kognitif? Tadi kita sudah membahas tentang teori-teori dari perkembangan kognitif. Sekarang kita akan mempelajari tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Nah, faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif itu sendiri, dia ada macam-macam ya kawan-kawan. Yang pertama itu ada kematangan biologis, perkembangan otak. Jadi kalau perkembangan otaknya tidak tidak sesuai, maka dia akan mengalami perkembangan kognitifnya itu terganggu. Contohnya seperti anak cerebral palsy. Ya, yang kedua itu ada pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Jadi kalau untuk anak-anak yang memang nggak dibebasin sama orang tuanya untuk eksplor sama lingkungannya, maka perkembangan kognitifnya juga terganggu. Terusnya ada pendidikan dan stimulasi belajar. Jadi beda ya untuk yang pendidikannya di rumah sama pendidikannya di sekolah gitu. Terus tuh ada budaya dan nilai masyarakat, terus ada peran orang tua dan guru dalam mendidik, memberikan scaffolding. Scaffolding tadi sudah kita singgung ya. Scaffolding itu tadi itu adalah dukungan dari orang dewasa atau guru yang kemudian dilepas bertahap. Jadi untuk anak-anak tuh nggak bisa langsung dilepas begitu saja, tapi harus bertahap. Oke, baik. Cuman segitu saja untuk presentasi pada hari ini. Kita sudah menyinggung tentang teori-teori perkembangan anak, terus aspek-aspek kognitif yang seharusnya untuk anak umur 3 sampai 4 tahun, terus 4 tahun sampai 5 tahun. Terus kita juga udah menyinggung apa sih penyebab perkembangan kognitif itu bisa mengalami keterlambatan. Oke, demikianlah presentasi dari saya Sumaya. Apabila ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya sudah menonton presentasi dari saya. Bye-bye.